Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dari Muslimah BR TV dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di awal perjumpaan kita pada hari ini kita sama-sama panjatkan ungkapan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga semua nikmat yang Allah telah tetapkan mudah-mudahan bisa menambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umat yang senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau, lebih-lebih dengan kita selalu membaca sholawat, jaminan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari Muslimah semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan bahas sebuah tema yaitu the power of sholawat. Masya Allah. Sebagaimana yang kita pahami bersama, kita patutnya bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita umat yang berada di akhir zaman, tapi sababiyah Rasulullah, manusia yang dimuliakan Allah, kita menjadi umat yang akan pertama dihisab dan bahkan kita akan menjadi umat yang akan pertama kali menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, di antara bentuk cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara kita menjadikan hari-hari kita di alam dunia ini senantiasa kita basahi lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan membaca solawat di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun akan mencintai kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, maka cintai nabimu, ikuti nabimu. Dan ketika kita telah mencintai Rasulullah dalam diri kita, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Dan Allah akan mencintai kita. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih the power of sholawat bagi orang yang senantiasa beristiqomah untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antara
The power of solawat bagi orang yang senantiasa berusaha membaca solawat, ikhlas dalam baca solawat. Yang pertama, ketika seseorang membaca solawat, maka membaca solawat termasuk salah satu wujud kita dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita membaca solawat termasuk salah satu perintah Allah yang Allah telah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi. Dan Allah perintahkan untuk kita sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabimu dan kirimkan salam penghormatan untuknya. Kenapa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Allah perintahkan kepada orang beriman untuk bersolawat kepada Rasulullah? Karena tidak semua orang beriman dia mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ada yang merasa enggan untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Pemirsa, kita akan lanjutkan the power of solawat setelah yang lewat ini. Tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa Diary Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. The power of solawat. Ketika seseorang membaca solawat, tentunya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membaca sholawat termasuk salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah tidak mengerjakan sholat. Dan ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah pun tidak mengerjakan puasa. Tapi ketika kita diperintahkan untuk membaca sholawat, Allah telah mengerjakan. Allah telah memulai duluan ibadah sholawat ini, dan membaca sholawat tentunya salah satu bentuk cinta kita kepada Allah dan tentunya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan apalagi di power of solawat selanjutnya, ketika seseorang membaca solawat, kata baginda Nabi, man sholla alaiya sholawatin wahidan, siapa orang membaca solawat kepadaku satu kali, maka solawat yang satu yang kita bacakan, yang kita panjatkan kepada Rasulullah, itu dijamin Allah akan balas dengan 10 solawat kepada kita. Masya Allah. Apa itu 10 solawat? Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Allah akan pandang kita dengan pandangan rahmatnya Allah. Bukankah kita hidup di dunia ini butuh rahmatnya Allah? Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara kita memperbanyak membaca solawat. Satu kali kita baca solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka seketika itu Allah akan berikan kita balasan 10 pahala, 10 rahmat Allah turun kepada kita. Kemudian dan dengan kita membaca sholat satu kali, maka bagi orang yang senantiasa istiqomah membaca sholawat, satu kali dia membaca sholat kepada Rasulullah, Allah akan mengampuni 10 dosanya. Bayangin, satu kali sholawat 10 rahmat Allah turun kepada kita, 10 pahala Allah berikan kepada kita, dan 10 dosa-dosa dan kesalahan kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang membaca sholawat, apalagi the power of sholawat yang akan didapatkan oleh orang yang selalu istiqomah dalam kehidupan yang baca sholawat kepada Rasulullah, maka sholawat yang kita panjatkan, yang kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, itu akan mengangkat derajat kita dengan derajat yang mulia. Satu salawat yang kita panjatkan, Allah akan angkat derajat kita ke tempat yang mulia 10 tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, apalagi the power of salawat yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya ketika seseorang membaca salawat, karena salawat itu menjadi kunci terkabulnya doa kita, menjadi kunci agar doa-doa kita dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah bagi kita orang yang beriman, bagi kita umat Islam, kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, mengawali doa-doa kita dengan memanjatkan solawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita membaca solawat, itu diantara kunci untuk doa-doa kita, penyebab doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di power of solawat yang harus kita ketahui, ketika seseorang membaca solawat, solawat itu akan mendatangkan syafaat
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang istiqomah membaca solawat, Rasulullah mengatakan orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung kelak pada hari kiamat, orang yang ketika di dunia dia banyak bersolawat kepada diriku. Jadi dengan kita membaca solawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan the power of solawat yang selanjutnya tentunya orang yang baca solawat, jaminan dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian the power of solawat yang berikutnya yang harus kita ketahui, solawat akan mencukupkan apa yang diinginkan oleh seseorang. Jadi ketika kita mempunyai hajat, ketika kita ingin sesuatu bisa kita raih, maka senantiasalah kita memanjatkan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga the power of solawat yang selanjutnya, ketika seseorang membaca solawat, maka solawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah menjadikan seseorang hamba dekat dengan Rasulullah kelak pada hari kiamat. Karena kata baginda Nabi, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat untuk diriku. Dan solawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah juga menjadikan kita untuk memudahkan seluruh hajat dan keperluan dan keinginan-keinginan kita. Jadi pemirsa, kalau kita punya hajat, kalau kita punya keinginan, ayo senantiasa kita biasakan, kita iringi apapun yang kita hajatkan, kita mulai dengan baca solawat. Kita selalu ingat sama Rasulullah. Kita pengen hajat kita terkabul, ingat sama Rasulullah. Kita baca solawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa alasannya kita baca solawat? Karena Rasulullah manusia yang sangat dicintai Allah, manusia yang sangat disayang oleh Allah. Jadi ketika kita membaca solawat, bukti cinta kita kepada Rasulullah, Allah pun akan memandang kita dengan pandangan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solawat bisa mempercepat dikabulkan hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salawat itu memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak di suatu majlis. Karena kata baginda Nabi, nawiru majalisakum bis salati fa inna salatakum nuru lakum yaumal qiyamah. Hiasilah majlis-majlis pertemuanmu, hiasilah perkumpulan-perkumpulanmu di muka bumi ini dengan bersolawat kepada diriku. Karena ketika kita bermajlis, kita berkumpul, kita baca solawat, maka majlis yang kita berkumpul di situ menjadi majlis yang akan bercahaya. Bahkan semua yang hadir di situ akan Allah berikan cahaya di dalam hatinya, cahaya dalam hidupnya, bahkan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa Diary Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu besar the power of solawat bagi orang yang senantiasa ikhlas, istiqomah, senantiasa membaca solawat dalam kehidupannya. Karena dengan kita membaca solawat, itu tandanya kita sedang berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking besarnya pahala solawat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah dimikrajkan, ya, Rasulullah melihat ada malaikat yang beda rupanya dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Malaikat ini memiliki 1000 tangan, satu tangan ada 1000 jari. Masya Allah. Rasulullah begitu takjub dengan malaikat yang memiliki begitu banyak tangan dan jari. Tangannya 1000, satu tangan ada 1000 jari. Tidak terhitung berapa banyak jari malaikat ini. Dan dia berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini malaikat ini beda dengan yang lain. Apa tugasnya? Apa kata malaikat Jibril? Wahai ya Muhammad, ini malaikat yang jarinya banyak, yang tangannya banyak, tugasnya menghitung setiap tetesan air hujan yang turun ke muka bumi. Masya Allah, Rasulullah begitu takjub, begitu kagum dengan pekerjaannya malaikat yang ditugaskan untuk menghitung setiap rintik air hujan yang turun di muka bumi ini. Dan dia tidak pernah melewatkan sekalipun air hujan yang turun di atas laut, di atas bukit, yang turun di atas genteng rumah semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat yang ditugaskan untuk menghitung jumlah air hujan, tetesan air hujan yang turun ke muka bumi ini, dan Rasulullah mengatakan, aku begitu takjub dengan tugasmu, engkau bisa menghitung setiap tetesan air hujan yang turun di muka bumi. Kemudian apa kata malaikat yang mempunyai tangan 1000 jari yang begitu banyak? Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku bisa menghitung setiap tetesan air hujan yang turun.
Baik itu yang turun di lautan, yang turun di bukit, di gunung, bahkan di setiap genteng rumah siapapun manusia yang ada di muka bumi. Tapi ada satu tugasku yang tidak sanggup aku lakukan. Apa itu, kata Rasulullah? Air hujan yang begitu banyak yang kita manusia tidak sanggup menghitungnya, engkau bisa untuk mengerjakan tugasmu? Apa yang tidak bisa engkau lakukan? Aku tidak bisa menghitung ketika ada seorang hamba Allah, mereka berkumpul di suatu tempat, atau ketika ada seorang hamba Allah, di mana saat dia berkumpul, di mana ketika dia duduk, ketika dia dimanapun dia berada, dia bersolawat kepadamu, dia mengucapkan salam dan bersolawat kepadamu ya Muhammad, maka aku tidak mampu menghitung berapa banyak pahala rahmat yang Allah turunkan kepada mereka. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sampai-sampai malaikat yang tugasnya menghitung setiap tetesan air hujan tidak sanggup menghitung berapa banyak pahala dan rahmat yang Allah turunkan kepada orang-orang yang senantiasa ikhlas dan selalu beristiqomah untuk selalu membaca sholawat. Jadi ketika kita berkumpul, kita membaca sholawat, maka perkumpulan kita perkumpulan yang akan dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita mengenal bukan hanya sekedar sholawat yang matsur, sholawat yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang sering kita baca ketika kita sholat. Kita membaca sholat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini merupakan sholawat yang matsur, yang langsung diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi kita juga mengenal salawat-salawat yang ghairu matsur, yang Rasulullah ajarkan kepada kita, bahkan salawat busro yang sering kita dengar lewat kajian dari muslimah. Rasulullah mengatakan kepada kita, barang siapa yang baca salawat busro 41 kali sesudah ba'da subuh, 41 kali pemirsa, kalau kita biasakan setiap hari baca salawat busro, maka Allah akan mengabulkan doa-doa, dan Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita, dan Allah akan menghilangkan kesulitan dalam hidup kita, dan Allah akan memudahkan untuk kita meraih apa yang kita harapkan, menggapai harapan-harapan kita dan kehidupan kita di alam dunia ini. Salat busro pemirsa, salat ini diajarkan oleh Rasulullah, bahkan didatangi salah seorang Habib Hasan Baharun di tahun 2015. Beliau didatangi Rasulullah lewat mimpinya, dan Rasulullah mentalkinkan salat busro ini untuk bisa diamalkan. Dan ketika beliau bangun tepatnya di jam 2 di tengah malam, beliau seketika itu hafal dan beliau mengamalkan membaca sholawat busro, yaitu sholat busro, sholat yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Kita minta kepada Allah demi zat yang kesempurnaan, demi zat yang senantiasa mendatangkan kebahagiaan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu banyak keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa membaca sholawat. Terbukti dengan kita membaca sholawat, ibadah yang berpahala dahsyat, pahala yang berlipat, dapat jaminan rahmat dan syafaat kelak pada hari akhirat. Jadi sholawat jangan pernah kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Kita senantiasa ingat kepada Rasulullah SAW, kita baca sholawat. Lagi kerja, baca sholawat. Ingat Rasulullah, kita baca sholawat. Mau berdagang, mau memasak, apapun kita baca sholawat. Semoga kita menjadi orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan, keberkahan hidup di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, ketika kita nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, mari sama-sama di akhir Diary Muslimah kita berdoa, bermunajat bersama. Semoga semua yang telah mengaminkan doa-doa, semoga doa-doanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa tabaraka ta'ala an sadatina
ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.